Dewan Juri yang terhormat, mengapa pemerataan kualitas pendidikan sangatlah buruk terjadi di tim mereka, bukan? Kami mempercayai hal tersebut dapat dipenuhi oleh dua analisa. Pertama telah dibawa oleh pembicara pertama saya, dan kedua adalah kami percaya ketika pemerintahan tersebut adalah pemerintah yang akan mendanai sekolah-sekolah tersebut. Artinya kita sebagai pemerintah akan menggunakan uang pajak yang kita dapatkan dari masyarakat kita, bukan? Kami berpikir ketika kita mengambil dana-dana tersebut, pada akhirnya kami akan selalu berusaha untuk memakas dana-dana yang telah kita berikan kepada sektor pendidikan lain, bukan? Di mana sebagai contohnya ketika kita akan memberikan dana tersebut sebagai pendidikan kepada kepala suku sebagai contohnya, maka kami akan mengambil dana-dana dari sektor pendidikan lain yang berada di Sumatera sebagai contohnya. Hal ini tidak pernah dijelaskan di mekanisme oleh tim pemerintah sebagai contohnya, maka kami berpikir bahwa analisa ini dapatlah masuk di perdebatan ini pada akhirnya. Kedua, akan lebih buruk lagi ketika masyarakat adat akan menghapus beberapa pelajaran seperti Indonesia, PPKN, dan lain-lain, bukan? Karena mereka menyerang budaya mereka sebagai contohnya. Pertama, kami telah mengatakan bahwa ini akan lebih buruk di tim pemerintah, karena mereka telah membawa konteks tentang globalisasi, di mana kami berpikir hal ini akan lebih susah bagi mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia sebagai contohnya, ketika mereka ingin melakukan negosiasi sebagai contohnya, dan lain-lain, di mana mereka tidak mengetahui bahasa apa yang harus mereka gunakan sebagai contohnya, bukan? Atau bahkan kedua, ketika mereka menghapus sebagai contoh PPKN dan lain-lain, kami beranggapan bahwa ketika mereka melakukan hal tersebut dan mereka mendapatkan berita sebagai contoh dari masyarakat mayoritas sebagai contoh, mereka mengetahui bahwa masyarakat adat menghapus PPKN dan lain-lain, kami berpikir bahwa hal tersebut akan menciptakan lebih banyak permasalahan pada akhirnya, bukan? Karena masyarakat mayoritas pada akhirnya akan berpikir bahwa masyarakat adat melakukan chauvinisme dan lain sebagai contohnya, bukan? Oleh karena itu kami berpikir bahwa akan lebih baik bahwa kita melindungi masyarakat adat pada akhirnya dengan tidak memberikan mereka pendidikan tersebut, namun kita masih mengakomodir pendidikan modern mereka. Yes, silakan. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya rekan berpikir kami dari tim oposisi sama sekali tidak menyadari bahwasanya bagaimanakah cara mereka untuk belajar PPKN, belajar bahasa Indonesia, sementara pada saat ini pun mereka belum bisa untuk menerima masyarakat luar. Oleh sebab inilah digunakan peran dari ahli budaya tersebut untuk melakukan suatu pendekatan bagi mereka agar mereka mampu untuk menerima pendidikan dari sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Pertama, menurut kami akan sangatlah bermasalah ketika mereka mengatakan bahwa ahli budaya dan lain-lain akan berada di sisi mereka, karena kami percaya bahwa artinya otonomi yang mereka katakan di debat ini tidak akan berlangsung dengan 100%, bukan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami berpikir bahwa mereka tidaklah konsisten di perdebatan hari ini, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami percaya bahwa mekanisme mereka bahwa tidaklah mencukupi di dalam perdebatan ini. Kedua, mereka mengatakan bahwa masyarakat adat selalu tertutup dan lain-lain. Namun kami percaya bahwa ini terjadi di masa lalu di tahun 1930 dan bukan di masa modern, bukan? Kami percaya di masa modern masyarakat adat akan menerima sebagai contohnya turis asing ataupun turis domestik. Itulah mengapa di dalam status quo terdapat sebuah iklan di mana pemerintahan Indonesia bahkan mengakomodasi tempat-tempat mereka sebagai salah satu tujuan wisata sebagai contohnya, bukan? Namun apa yang diperlukan adalah mereka setidaknya mau menghormati budaya-budaya orang tersebut pada akhirnya. Inilah mengapa kami percaya bahwa pada akhirnya mereka tetap akan menerima orang-orang tersebut. Namun alasan kedua adalah kami juga berpikir bahwa mereka tentunya pragmatis. Pemerintah mengatakan bahwa ekonomi mereka bermasalah karena berbasis alam dan lain-lain. Sehingga kami berpikir bahwa akan lebih strategis bagi masyarakat adat tersebut untuk menerima pelajar dari KKN tersebut, bukan? Agar ekonomi mereka akan lebih baik dengan menerima pelajar KKN yang dapat berkontribusi kepada pertanian mereka sebagai contohnya dan lain-lain. Oleh karena itu kami berpikir bahwa akan lebih baik di tim oposisi pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Ketiga, kami mengatakan bahwa alam akan terakomodasi karena mereka telah melakukan hal-hal tersebut sehari-hari, bukan? Di mana praktis ataupun praktek tentang adat-adat mereka akan dilakukan setiap hari pada akhirnya. Oleh karena itu kami percaya bahwa ini menciptakan sebuah edukasi langsung dari masyarakat adat kepada masyarakat kepada generasi-generasi mereka pada akhirnya, sehingga kami pikir bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut akan terakomodasi pada akhirnya. Namun kami berpikir bahwa di tim oposisi kami bisa mengakomodir dua hal. Pertama adalah kami menjaga kebudayaan mereka bagi mereka yang menginginkan hal tersebut pada akhirnya, di mana masyarakat adat tersebut akan menyimpan adat mereka dan akan belajar dari orang tua mereka pada akhirnya. Namun kedua, bagi masyarakat adat yang ingin keluar dari komunitas mereka sebagai contohnya dan menginginkan sebuah progresivitas di dalam komunitas mereka, kami pikir kami juga bisa memenuhi hal tersebut karena kami menciptakan sebuah pendidikan modern pada akhirnya yang dimana mereka bisa ikuti dan lain-lain, bukan, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami berpikir bahwa kami bisa mengakomodasi kedua-duanya. Komparasi dari tim oposisi, kami percaya bahwa ketika mereka mengharuskan semua masyarakat adat untuk mengikuti pendidikan yang dimana mereka mengatakan otonomi ataupun mereka mengatakan bahwa mereka akan mengatur filosofi dan lain-lain, kami percaya bahwa hal tersebut akan menutup kemungkinan bagi masyarakat adat tersebut untuk mendapatkan akomodasi dari dua kebutuhan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami percaya bahwa di tim pemerintah akan lebih buruk pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Menuju ke selanjutnya
Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa masyarakat akan memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan dari alam dan lain-lain. Namun pertama, kami masih percaya bahwa hal ini tetaplah bermasalah apabila mereka memaksakan bahwa masyarakat adatlah yang harus berubah dan lain-lain. Karena kami percaya bahwa masyarakat modern lah yang dimana mereka menciptakan kontribusi lebih besar kepada penghancurannya alam ini, bukan Dewan Jiwa Terhormat. Oleh karena itu kami berpikir bahwa akan lebih efektif bahwa kita meminta masyarakat modern sebagai contohnya untuk menggunakan teknologi hijau sebagai contohnya Dewan Jiwa Terhormat agar menciptakan sebuah progresivitas yang lebih baik daripada kita memaksa masyarakat adat untuk menggunakan teknologi atau bahkan menggunakan ilmu-ilmu yang mereka paksakan kepada masyarakat adat, di mana mereka masih memberikan otonomi, di mana kurikulum tidak akan sekomprehensif yang akan diciptakan di tim pemerintah pada akhirnya. Oleh karena itu kami berpikir bahwa hal tersebut akan menciptakan permasalahan lebih lanjut di tim pemerintah Dewan Jiwa Terhormat. Menuju titik perdebatan pertama saya, namun sebelum itu ada intervensi? Tidak usah, terima kasih. Titik perdebatan pertama. Mari kita melihat bagaimanakah seluruh kasus mereka terbuat di perdebatan hari ini, bukan? Menurut kami, seluruh kerugian mereka akan terjadi apabila mereka bisa membuktikan bahwa masyarakat di saat modern ini sangatlah diskriminatif. Itulah mereka mengapa mengatakan bahwa masyarakat akan mengusir mereka, itulah mengapa mereka mengatakan bahwa masyarakat akan menipu mereka, dan lain-lain. Dewan Jiwa Terhormat, kami percaya bahwa hal ini tidak terjadi tidak terjadi di konteks saat ini, bukan? Karena pertama, pemerintah dan aktivis pun mereka memiliki sebuah kepentingan untuk menjaga atau memberikan proteksi kepada masyarakat tersebut pada akhirnya. Karena pertama, apabila kita melihat dari segi pemerintah, kami percaya bahwa pemerintah menginginkan untuk memenuhi segi dari HAM, bukan? Di mana ketika mereka mendapati sebagai media internasional menyerang hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka menindas masyarakat asli sebagai contohnya, tentu mereka akan mendapatkan tekanan dari luar negeri sebagai contohnya, bukan? Namun yang kedua adalah mereka tentunya ingin melindungi masyarakat tersebut ada karena segi dari pariwisata yang dapat terancam apabila mereka menghapuskan masyarakat adat tersebut di Indonesia sebagai contohnya. Oleh karena itu kami percaya bahwa pemerintah ingin melindungi masyarakat adat akhirnya. Kedua, kami percaya bahwa masyarakat adat akan mendapatkan perlindungan karena di dalam status quo sangatlah progresif, di mana PKN sebagai contoh tercipta di dalam status quo, bukan? Hal tersebut mengajarkan kita selalu toleransi dan lain-lain, yang artinya masyarakat di dalam status quo akan untuk melindungi masyarakat adat. Hal ini telah terjadi di tahun 2020 di mana sebuah perusahaan di Kalimantan berusaha untuk menggusur masyarakat adat dan masyarakat setempat bahkan melindungi masyarakat adat pada akhirnya. Ini yang kami percaya bahwa hal tersebut telah menunjukkan bahwa progresivitas telah terjadi pada akhirnya. Namun mereka meskipun masyarakat tidak sebaik itu dan lain-lain, namun kami berpikir bahwa ini bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena kami berpikir bahwa diskriminasi terjadi karena mereka ada terlihat sebagai ras yang lain dan lain. Oleh karena itu kami berpikir bahwa supervisi seperti polisi akan lebih baik. Kami menolak mosi. Terima kasih.